Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Rizky Amalah dari kelas 2A Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas umum toksikologi. Nah, dan sedikit review jurnal dari yang ditulis oleh Alfiana Rizkyah Utami. Sebelum kita mengetahui tentang azas-azas umum toksikologi, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari toksikologi. Nah, toksikologi itu apa sih? Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Dan toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Nah, maksudnya, dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh. Nah, sehingga mengakibatkan timbulnya efek yang berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Selanjutnya ada azas-azas umum toksikologi dapat dibagi menjadi 4, yaitu pada kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Menurut Loomis 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa yaitu berbagai keadaan yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kondisi efek toksik ini meliputi yang pertama ada kondisi pebejanan, yang kedua ada kondisi makhluk hidup. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Yang pertama ada mekanisme luka intraseluler dan yang kedua ada mekanisme luka ekstraseluler. Nah, pada mekanisme luka intraseluler ini contohnya yaitu ion karbonium, ekspoksida, radikal bebas. Nah, sedangkan pada mekanisme luka ekstraseluler contohnya yaitu ada unsur hara dan atropina. Selanjutnya yaitu wujud efek toksik. Menurut Donatus 2001, wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Nah, yang termasuk dalam wujud efek toksik biokimia yaitu respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Sedangkan wujud efek fungsional yaitu anoksia, gangguan sistem pernapasan, dan gangguan sistem saraf pusat. Nah, kemudian yang termasuk dalam wujud efek struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Nah, selanjutnya ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini mempunyai ciri khas yang pertama, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Nah, kemudian efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Lalu, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit review jurnal yang ditulis oleh Alfiana Rizkyah Utami yang berjudul tentang efek pemberian propolis terhadap gambaran histopatologi hepatikus putih yang diberi paracetamol. Nah, pada penelitian ini, obat yang digunakan yaitu paracetamol dan propolis. Nah, paracetamol merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid yang berperan sebagai agen analgesik dan antipiretik, namun memiliki aktivitas inflamasi yang lemah. Yang kedua yaitu obat propolis. Nah, propolis ini salah satu produk alami yang dihasilkan lebah madu dan digunakan sebagai obat, suplemen, pencuci mulut, anti radang, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan sampel tikus putih jantan. Nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok yang pertama hanya diberikan minum dan makan saja, dan yang kedua diberikan paracetamol secara oral, yang ketiga diberikan paracetamol dan propolis secara oral juga 0,05 ml, yang keempat diberikan paracetamol dan propolis 0,01 ml, dan yang ketiga diberikan paracetamol dan propolis secara oral 0,15 ml. Nah, pada penelitian ini menggunakan analisis data Kruskal-Wallis. Jika terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Nah, tujuan untuk analisis data ini yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaruh dosis propolis yang diberikan. Hasil pemeriksaan histopatologi dan analisis statistik uji Kruskal-Wallis pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa paracetamol dosis 250 mg per kilogram berat badan menimbulkan lesi patologi berupa degenerasi melemak, nekrosis, dan kongesti pembuluh darah. Apa sih yang dimaksud dengan nekrosis, degenerasi melemak, dan kongesti?
Nah, nekrosis merupakan proses kematian akibat proses lanjut degenerasi yang bersifat irreversibel. Sedangkan degenerasi lemak merupakan akumulasi lemak dalam sitoplasma. Lalu kongesti adalah pembendungan darah dalam suatu pembuluh. Nah, kongesti merupakan lesi dualisme, yaitu lesi yang menggambarkan gangguan sirkulasi dan dapat pula sebagai indikator perbaikan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian paracetamol dosis 250 mg per kilogram berat badan pada tikus putih menimbulkan lesi hepar berupa kongesti, degenerasi lemak, dan nekrosis. Dan propolis dosis 0,15 mili per ekor dapat memperbaiki kerusakan jaringan hepar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.